Allahumma ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para bapak, para ibu, para jemaah sekalian, para peserta daurah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya semuanya? Masya Allah, tetap semangat ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, terus terang tadi saya datang pas sholat asar, lihat para jamaah, Masya Allah yang begitu semangat, wajahnya bercahaya, berwibawa, ya, bercahaya Pak, dengan putihnya. Ya kan bercahaya, ya, karena uban kita nanti ini menjadi apa? Cahaya besok pada hari kiamat. Tapi terus terang jujur, ya, saya salut kepada para bapak, para ibu dengan usia yang tidak lagi muda, tapi semangatnya masih tidak kalah dengan semangat anak muda. Saya teringat dengan ucapan Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tatkala beliau membawakan athar Umar bin Khattab radhiyallahu an, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, belajarlah kalian sebelum kalian tua. Kata Imam Bukhari, wa ba'da an tusawwadu. Ya, bahkan setelah tua pun. Waqad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Kata Imam Bukhari, sebagaimana dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka belajar ilmu agama walaupun usia mereka telah lanjut usia. Artinya belajar ilmu agama itu tidak mengenal batas usia. Muda, tua, selama kita masih bernafas, kita diwajibkan untuk belajar ilmu agama. Karena finish belajar ilmu agama itu adalah kalau kita sudah mati. Finish ibadah itu kalau kita sudah nggak bernafas lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Dan termasuk ibadah yang paling mulia yaitu ibadah menuntut ilmu. Makanya sekali lagi ya, apresiasi dan hormat ya kepada para bapak, para ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk ikut dalam daurah ya, untuk kita ngaji bersama. Sejujurnya ya, saya juga ya agak-agak grogi juga Pak. Ya. Ya, terus terang merasa mungkin tidak pantas di hadapan ya para bapak, para ibu sekalian yang insya Allah saya yakin lebih berpengalaman, lebih baik ya daripada kami. Kami merasa mungkin tidak pantas untuk memberikan ya nasihat kepada orang yang lebih berpengalaman ya, atau kata orang apa? Lebih banyak makan garam sampai asin ya Pak ya. Tapi mohon izin, ini amanat ya yang diberikan oleh panitia kepada kami untuk kita saling
ya berbagi, saling menasehati, watawasau bis sabri, watawasau ya bil marhamah. Hendaknya mereka saling memberikan nasihat dengan kesabaran, nasihat dengan cinta dan kasih sayang. Ya, oleh karenanya, ya izin sekali lagi, mohon maaf jika nanti kami menyampaikan ilmu bukan berarti untuk menggurui, tapi ini untuk kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana apresiasi kami berikan kepada ya para panitia, teman-teman panitia yang mengadakan acara luar biasa ini, jazahumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan kebaikan, karena ini acara yang sangat bagus sekali, ya acara yang perlu untuk kita dukung bersama, dan mudah-mudahan bukan yang terakhir kali, ya bahkan kalau perlu ditingkatkan di tempat-tempat yang lain juga, karena ini penting, ya penting bagi kita semuanya untuk ngaji ilmu agama, ya walaupun kita sudah di usia senja. Bahkan di usia senja seperti ini lebih dibutuhkan lagi, ya sebagai bekal persiapan bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, meneguhkan hati kita, menguatkan mental kita. Karena sebagaimana kita tahu bersama, di usia-usia senja seperti ini, ya sudah banyak menghadapi kelemahan, menghadapi cobaan, ya secara psikologis, mental dan sebagainya. Dan semua kita ingin untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Dan salah satu bentuk ketenangan yang paling indah yaitu kalau kita mendapatkan siraman rohani dari Al-Quran dan Sunnah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, kita semuanya sepakat bahwa kita pengen hidup bahagia. Betul apa tidak? Ya, satu hal yang dicari oleh semua orang adalah kebahagiaan. Baik pria maupun wanita. Baik miskin maupun kaya. Baik muda maupun tua. Ya, semua kita pengen hidup bahagia. Tapi gimana caranya? Karena banyak orang beda-beda cara mendapatkan kebahagiaan itu. Ada orang mengira bahagia itu dengan banyak harta. Akhirnya dia mengejar untuk mengumpulkan harta. Ya, dia memfokuskan hidupnya untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Di sisi yang lain ada yang mengira bahwasanya bahagia itu adalah dengan ya narkoba. Makanya dia pakai narkoba. Ada yang mengira bahagia itu adalah dengan jabatan dan tahta. Sehingga walaupun sudah tua tapi tetap rakus untuk menjadi orang yang dinomorsatukan. Sebagian orang lagi mengira bahagia itu adalah dengan wanita. Dan seterusnya. Tapi di dalam agama Islam, ternyata bahagia itu bukan dengan itu semua. Kalau itu kesenangan iya, kesenangan yang sesaat. Tapi bahagia yang sesungguhnya ternyata hanya diraih dengan iman. Hanya diraih dengan amal saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman. Nah, ini kuncinya. Syarat utamanya. Apa itu? Iman dan beramal soleh. Apa pahalanya? Apa balasannya? Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Dan kami akan memberikan kepadanya pahala, ganjaran yang lebih baik dari amal perbuatan mereka di dunia. Ayat ini secara jelas menunjukkan kepada kita bahwa kunci utama untuk bahagia, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat kelak, kunci utamanya apa? Iman dan amal soleh. Maka kalau kita ingin bahagia dalam hidup ini, kalau kita ingin bahagia di akhirat nanti, ya tidak ada cara yang lain untuk mendapatkannya kecuali apabila kita beriman dan beramal soleh. Ya, karena kenikmatan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Tapi kenikmatan dan kesuksesan yang sesungguhnya adalah kalau kita bisa menginjakkan kaki kita di surga. Kalau kita bisa selamat dari api neraka, itu baru orang namanya apa? Sukses. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Mohon dicatat ya, mohon maaf. Karena nanti di akhir saya kasih pertanyaan nanti. Ada ujiannya Pak ya. Ya, insya Allah. Nanti yang bisa jawab nanti saya kasih ada hadiahnya ini. Ya. Surat Ali Imran ayat berapa tadi? 185. Ayat ini penting, Mbak. Karena ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hakikat kesuksesan. Kan banyak orang sekarang itu mengira sukses itu kalau sukses apa? Dunia. Ya, kalau orang punya jabatan, kalau orang punya harta ya yang banyak, kalau dia Masya Allah populer, kalau istrinya apa? Cantik, baru dibilang apa? Sukses. Oh, kamu udah jadi orang. Kayak sebelumnya bukan orang aja Pak ya. Banyak orang mengira sukses itu kalau sukses apa? Dunia. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang sukses. Jadi sukses menurut Al-Quran apa? Kalau selamat dari neraka dan bisa masuk surga, itu baru sukses. Apa artinya kita sukses di dunia ini kalau kita nggak bisa sukses di surga nanti? Percuma. Percuma kita sukses di dunia ini, orang memberikan penghargaan, piagam, ya, pujian kepada kita. Tapi kita tidak sukses di akhirat nanti, percuma. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Karena kata Allah SWT, kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Makanya para bapak, para ibu, ya, yang kami hormati, kalau kita ingin bahagia, maka mari kita kembali kepada rambu-rambu agama.
Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bagaimana kita memanfaatkan peluang ya usia senja yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Ya, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia senja, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memanfaatkannya untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, ayyun nasi khair, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling baik? Maka Nabi menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ini manusia yang paling baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya beliau ditanya lagi, wa ayyun nasi syarr, siapa manusia yang paling jelek wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man tala umruhu wa sa'a amalu. Siapa yang panjang umurnya tapi jelek amalnya. Jadi para bapak, para ibu yang kami hormati, ya, ketika Allah SWT memberikan umur yang panjang kepada kita, ya, ketahuilah bahwasanya ini adalah anugerah. Kenapa? Karena ini berarti kesempatan yang telah Allah SWT berikan kepada kita untuk ya semakin banyak amal ibadahnya, semakin banyak kita meraih pahala. Sehingga harapannya tadi, ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk menggapai kesuksesan di akhirat, yaitu masuk surga, terhindar dari api neraka. Tapi ingat syaratnya tadi apa? Panjang umur dan baik amal. Betapa banyak orang yang gak dikasih panjang umur. Masih kecil udah meninggal, muda meninggal. Belum sempat untuk taubat, belum sempat untuk memperbaiki diri. Sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, banyak juga orang yang diberi umur panjang, tapi gak memanfaatkan umur panjangnya tersebut untuk kebaikan. Malah menjadi-jadi. Malah semakin ya terus terlena dalam dosa dan kemaksiatan. Maka syaratnya dua tadi. Panjang menjadi manusia yang terbaik tadi. Panjang umurnya. Tapi apa? Baik amalnya. Ini usia yang diberkahi oleh Allah SWT. Ya. Kalau dia bisa memanfaatkan usia panjang tersebut, usia senja tersebut dalam kebaikan. Ya, untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia kita di dunia ini memang memiliki fase. Ada tahapan-tahapan. Ya, kita dilahirkan awalnya kecil, bayi, bisanya cuma nangis, ya. Kemudian tumbuh menjadi anak muda yang kuat, fisiknya kuat, ganteng, ya. Bapak-bapak dulu pas masih muda, Masya Allah Pak ya. Ibu-ibu juga gitu, pas masih muda. Sekarang juga masih ganteng kok Pak, ya masih. Baik. Tapi setelah masa muda tersebut, kita kembali melemah lagi. Itulah fase kehidupan umat manusia. Allah sebutkan hal ini dalam Al-Quran. Surat Ar-Rum ayat 54. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian dari kelemahan. Maksudnya pas bayi itu kan lemah ya.
Ya, bisanya cuma nangis. Sakit aja nggak bisa ngomong. Ya kan? Ketika masih bayi, lemah. Ya, makan minta ada yang nyuapin. Nggak bisa makan sendiri. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah masa lemah tersebut, Allah memberikan kepada kalian kekuatan. Ini maksudnya fase muda. Ya, masa muda, Masya Allah. Ya, semangat. Ya, waktu luang. Punya keahlian ini, keahlian itu, pergi kemana-mana, lincah Pak. Karena masih muda. Ya, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian fase yang ketiga kata Allah SWT, setelah Allah menjadikan kalian kuat, Allah jadikan kalian lagi apa? Lemah lagi. Ya. Yaitu masa tua. Lemah lagi. Udah sakit-sakitan. Ya. Ini sakit-sakitan Pak, sehat Pak? Sehat. Kelihatannya ya. Baik, sawah sehat semuanya ya Pak ya. Ya, tapi secara umum biasanya orang kalau sudah ya tua sudah mulai melemah. Ingatannya juga sudah mulai lemah. Dompetnya juga sudah mulai melemah ya Pak. Ya, pokoknya semuanya sudah menurun lah ya. Ya, sudah menurun semuanya. Itulah kehidupan manusia. Ya. Itu sudah sunnatullah. Setiap manusia mengalami seperti itu. Kayak rembulan. Coba kita perhatikan rembulan itu. Rembulan itu ketika awal bulan kecil dulu. Nanti ketika bulan purnama sempurna. Tapi setelah itu ngecil lagi. Itulah kehidupan kita. Ya, maka sekali lagi kita perlu bersyukur kepada Allah SWT kalau kita diberi oleh Allah SWT 3 fase ini. Fase kecil sudah, muda sudah, sekarang kita dikasih fase ini. Bapak-bapak ini generasi apa ya? Generasi apa Pak? Milenial? Gen Z? Kan gak mungkin Alpha ya? Apa ini sudah ini? Generasi apa Pak Ari? Generasi tua. Iya. Ada apa? Generasi X. Ada generasi? Ini generasi berapa Pak? 45? 65? Masya Allah ya. Kan ini sekarang banyak Gen Z, Gen Alpha, Gen Milenial, macam-macam ya. Taib. Para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ketika kita diberi usia ya sampai lanjut usia ini, maka kita harus mensyukurinya. Kenapa? Karena di balik usia senja ini ternyata banyak hikmah-hikmahnya. Ternyata banyak manfaat-manfaatnya. Ya. Apa manfaatnya? 1. Usia senja kesempatan bagi kita untuk semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan bagi kita untuk semakin memperbaiki diri kita, untuk semakin fokus kepada akhirat, semakin fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bilang ya, main-mainnya udah terlalu jauh katanya. Udah waktunya untuk pulang. Ya. Dulu kata Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat Nabi SAW. Dia pernah mengatakan, kanu yatlubuna dunya idza balagul arba'in. Dulu ulama-ulama itu kalau sebelum usia 40 tahun masih sibuk cari dunia. Fa'idha balagul arba'in tolabul akhirah. Tapi kalau sudah menginjak usia 40 tahun ke atas, mereka fokus untuk akhirat.
Ini bukan 40 lagi nih kata Mbak. Ya. Ya. Berapa Pak? Minimal 58. Nah, berarti sudah saatnya bagi kita apa tadi? Fokus akhirat. Ya, udah selesai main-mainnya dengan dunia. Saya katakan selesai main-mainnya dengan dunia ini karena memang dunia ini adalah permainan. Dunia ini permainan, la ibu walahu kata Allah SWT. Dunia itu adalah permainan. Kita sering marah sama anak kita, cucu kita kalau lagi mainan, berantakan, ya. Padahal kita juga sering mainan, Pak. Mainan sama dunia. Harusnya kita marahin diri kita. Kenapa pada usia seperti ini kita masih bermain-main dengan dunia? Ini saatnya bagi kita fokus untuk akhirat, fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika Nabi SAW tadi ditanya manusia yang paling utama yaitu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ketika Nabi ditanya lagi amalan apa yang paling utama? Antufariqad dunya walisanuka ratbun bidzikrillah. Kau meninggalkan dunia ini dalam keadaan lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni beribadah, beramal soleh karena semua ketaatan itu pada hakikatnya disebut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan bagi kita ya untuk lebih fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam hadis, tanda kebaikan seorang hamba adalah idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Qal kaifa ista'malahu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu lil amali salihi qabla al maut. Tanda Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba itu apa? Kata Nabi, kalau Allah mudahkan dia untuk beramal soleh sebelum meninggal dunia. Kalau kita sebelum meninggal dunia, ya berkesempatan untuk memperbaiki diri kita, berkesempatan untuk lebih fokus ibadah akhirat, menjernihkan hati kita, ini tanda Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Termasuk mudah-mudahan para bapak, para ibu ya yang ikut daurah pada saat ini tanda Allah Subhanahu wa taala sedang menghendaki apa? Kebaikan bagi kita insyaallah. Ya. Karena salah satu tanda kebaikan juga adalah kalau orang itu dimudahkan belajar ilmu agama. Mayyuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh kebaikan, ya tandanya apa? Allah mudahkan dia belajar ilmu agama. Ya, maka mari kita jaga ini. Dan terus kita ingat, kita istiqomah, tetap ibadah, tetap ngaji ilmu agama, ya sampai akhir hayat kita nanti. Kenapa? Karena ya seorang itu ditentukan di akhirnya. A'malu bil khawatim. Setiap amalan itu tergantung apa kata Nabi? Akhirnya, penutup akhirnya. Kalau dulu masih muda, ya masih ya mohon maaf mungkin kita dulu lalai, ya males ibadah, banyak bergelimang dengan dosa. Ya udahlah, orang bilang nasi sudah jadi bubur, tinggal dimakan Pak ya. Nah, udah, nggak bisa diulang lagi, ya. Masa muda yang sudah berlalu kan nggak bisa kembali lagi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki sisa waktu kita ke depan, ya, sisa waktu kita yang ke depan ini. Baik. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah
Ketika kita diberi usia senja, ini kesempatan bagi kita untuk menebar kebaikan kepada orang lain. Karena ketika kita diberi usia senja, ini berarti seperti tadi kata orang, sudah banyak makan garam, sudah banyak pengalaman, sudah banyak memiliki kisah-kisah kehidupan. Sehingga saatnya bagi kita untuk apa? Membagi kisah-kisah kehidupan tersebut. Membagi pengalaman hidup tersebut kepada yang masih muda. Pak, anak-anak muda sekarang ini butuh ya nasihat, pengalaman dari yang sudah tua-tua. Ini penting. Ya. Karena anak muda mereka tadi masih semangat 45 menggebu-gebu. Berbeda dengan yang sudah tua, lebih kalem. Dia sudah banyak pengalaman. Makanya perhatikan kalau misalkan kalau anak muda terus kok sepeda motoran atau naik mobil kok ada yang nyalip dia misalkan, mendahului dia. Kalau yang masih muda, nantangin saya ini. Itu kalau masih muda, Pak. Tapi kalau sudah tua-tua, silahkan, ya, monggo, ya. Pengalaman itu penting untuk kita bagi, sehingga kita berbagi pahala, kita berbagi cerita, kita berbagi inspirasi kepada orang lain. Berbagi itu nggak mesti berbagi dengan harta saja. Ya kalau bisa berbagi harta, duitnya banyak, bagus juga. Tapi nggak mesti. Nabi SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Apapun manfaat itu, bentuknya apa? Bisa bentuknya harta, bisa bentuknya tenaga, bisa bentuknya ilmu, pengalaman. Ini juga penting. Ya. Coba sekarang itu kita kalau di masjid, jarang anak-anak muda. Rata-rata yang sudah tua. Nah ini saatnya bagi kita untuk apa? Ya menggandeng yang muda. Harus ada regenerasi. Ya regenerasi. Karena kekar-kekarnya manusia, sepanjang-panjangnya umur kita di dunia ini, pasti ada batasannya. Ada saatnya bagi kita nanti untuk meninggalkan dunia ini. Ya, oleh karenanya kita perlu untuk berbagi. Nabi SAW pernah bersabda, Inna min ibadillah mafatihal lil khair maghaliqal lisyarr. Ada di antara hamba-hamba Allah itu, Allah jadikan dia sebagai keran pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Terus didoakan oleh Nabi, fatuba, berbahagialah. Ada yang mengartikan surga bagi orang-orang yang dijadikan kunci kebaikan bagi manusia. Maka mari kita jadi pembuka kebaikan. Ya, pengalaman yang sudah kita miliki, ya, kita tularkan kepada generasi muda, anak-anak kita, ya. Sehingga kita saling bergandeng tangan. Ya, kita harus sayang kepada yang lebih muda, sebagaimana yang muda suruh hormat kepada yang lebih tua. Lihat dulu Nabi SAW, subhanallah. Ini pinternya Nabi SAW dalam menghadapi yang lebih muda, Pak. Pernah suatu saat dalam hadis Musnad Imam Ahmad diceritakan, saat Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada anak muda ngomong, Ya Rasulullah idzan li bisina. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Bayangin nih, Nabi sama para sahabat lagi duduk-duduk, terus ada anak muda tiba-tiba minta izin berzina. Wah, para sahabat yang lain pada melototin, Mbak. Ini anak kurang ajar nih. Sudah tahu zina nggak boleh, malah minta izin. Ya. Tapi subhanallah,
Lihat bagaimana sayangnya Nabi sama anak muda. Perhatian Nabi sama anak muda. Apakah beliau marah, emosi sama anak muda tersebut yang kurang beradab? Enggak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, kata Nabi, udnu, mendekatlah. Sini. Ya, disuruh mendekat. Terus terjadi diskusi, dialog. Dialog yang penuh dengan cinta dan ketulusan. Apa kata Nabi SAW? Saya nanya sama kamu, kira-kira kalau misalkan ya ada orang yang minta izin sama kamu mau berzina sama ibumu, kamu rela enggak? Oh, enggak rela wahai Nabi. Kira-kira kalau ada yang mau berzina dengan adikmu, adik perempuanmu, kamu ridho enggak? Oh, enggak wahai Rasulullah. Terus ya kata Nabi SAW, maka begitu pun orang lain juga. Gak ada yang ridho kalau kamu berzina dengan adiknya, anaknya, ibunya. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi SAW memegang dadanya. Terus didoain sama Nabi SAW. Allahumma srahsa, Allahumma tahhir qalbah. Ya Allah, jernihkan, bersihkan hati anak muda ini. Wahfad farjah, dan jagalah kemaluannya, farjinya dari yang haram. Terus apa yang terjadi? Kata anak muda tadi, setelah saya didoakan oleh Nabi itu, tidak ada yang paling saya benci daripada zina. Subhanallah. Ya, dia datang minta izin berzina. Pulang dalam keadaan yang paling dia benci adalah zina. Dengan sebab apa? Tadi ya didoain sama Nabi, dapat nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu juga Pak, kita ya ya mungkin sudah berpengalaman, ya namanya anak muda yang biasanya ya godaannya berat zaman sekarang ini, bahkan lebih berat daripada zaman dulu kita. Zaman sekarang pergaulan bebas, ya, apalagi dengan adanya apa? HP, media sosial ini luar biasa. Ya, dulu orang mau ketemuan, mau pacaran sembunyi-sembunyi susah. Ya, mau janjian susah ya Pak ya, zaman dulu. Ya, tapi zaman sekarang gampang banget, gampang banget. Nah, tentu seperti ini sangat penting untuk kita bagi pengalaman-pengalaman tersebut kepada yang masih muda. Yang ketiga di antara hikmah ya dari usia senja adalah mendapatkan penghormatan dan doa dari orang-orang yang lebih muda. Kita harus tadi dengan yang lebih muda itu, yang muda suruh hormat kepada yang lebih tua, yang tua suruh menyayangi yang lebih muda. Makanya Nabi mengatakan, laisa minna man lam yarham shahirana wa yuwakkir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak sayang kepada yang lebih kecil, lebih muda, dan tidak hormat kepada yang lebih tua. Ya, nah, kalau kita sudah usia senja, ya biasanya mendapatkan penghormatan dari anak-anak kita, dari yang lebih muda. Nah, ini salah satu hikmah, ya salah satu hikmah. Yang keempat juga di antara hikmah atau manfaat mendapatkan usia senja, ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan bagi kita. Ya, yang namanya kita dengan usia senja, sudah banyak waktu yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Ya, walaupun itu mungkin kita isi dengan kebaikan, tapi tentu saja dengan puluhan tahun waktu yang telah Allah berikan kepada kita, pasti kita juga harus mengakui bahwa kita seringkali terjerumus dalam dosa.
Ya, kita harus mengakui bahwa kita ini banyak dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a." Wahai para hambaku, kalian sering melakukan dosa di pagi hari dan di malam hari, tapi saya mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, sekelas Imam Ahmad saja, ini ulama Imam Ahmad saja, pernah mengatakan, nahnu qaumun masakin, laula sitrullahi alaina laftadhahna. Kita ini adalah manusia yang banyak dosanya. Ini sekelas Imam Ahmad, Pak. Dia mengatakan, kita ini pendosa, berlumuran dengan dosa. Kalau seandainya Allah SWT enggak menutupi aib-aib kita, pasti terbongkar semuanya. Maksudnya apa? Kita ini banyak dosanya. Cuma Allah SWT masih sayang sama kita. Kita banyak melakukan dosa tapi Allah menutupinya. Allah enggak bongkar. Ya, karena Allah masih sayang sama kita. Coba kalau setiap dosa yang kita lakukan dibongkar sama Allah SWT, betapa malunya kita. Ya, maka ini berarti kita diberi kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk bertaubat. Ya, seberat apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan pernah putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang berlumuran dengan dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada sebagian orang itu kalau dia pernah melakukan dosa, putus asa, Pak. Aduh, saya banyak dosanya. Ya, saya pernah bunuh, saya pernah zina, saya pernah narkoba. Udah, saya nggak layak hidup di dunia ini. Akhirnya apa? Bunuh diri. Ada yang seperti itu. Ini nggak boleh. Kata Allah SWT, wahai para hambaku yang berlumuran dengan dosa, jangan kalian putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni semua dosa selama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau taubat, Pak, Allah akan ampuni sebanyak apapun dosa yang kita lakukan. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama kita masih berkesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti menerima taubat-taubat kita. Sebelum kita mati. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughirghir. Sesungguhnya Allah SWT menerima taubat seorang hamba selama sebelum nyawa di kerongkongan, yakni sebelum sakaratul maut. Jadi selama Allah masih ngasih kesempatan kepada kita, ngasih kita nafas, kita masih bisa makan, masih bisa minum, mari kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Kalau sudah Allah cabut nyawa kita, udah nggak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Itu penyesalan di suatu saat di mana penyesalan sudah nggak bermanfaat lagi. Dan taubat baru dinamakan taubat itu taubat yang benar, taubat yang nasuha kalau memenuhi 4 syarat. Kalau memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah menyesal. Jadi kita harus menyesal dengan apa yang telah kita lakukan dari dosa-dosa kita.
Ya, kita harus menyesal. Jangan sampai bangga dengan dosa yang pernah kita lakukan. Oh, saya pernah melakukan ini, pernah melakukan ini, dengan penuh kebanggaan. Jangan. Ya. Yang kedua, berjanji, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya lagi. Kita bertekad ya untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, mengiringinya dengan amal-amal kebaikan. Ya. Kita misalkan nulis di papan gitu ya, habis nulis ternyata tulisannya salah gitu, salah nulis. Apa yang kita lakukan? Kita hapus. Ya, terus kita ganti dengan yang tulisan yang benar. Begitu juga. Ya, kita kalau pernah melakukan kesalahan, hapus. Cara menghapusnya dengan amal-amal kebaikan. Makanya kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Amal-amal kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan. Yang keempat, ini kalau berkaitan dengan hamba manusia, maka harus minta maaf. Kalau dia pernah ngambil atau mencuri berarti harus dikembalikan. Ya, karena urusannya sama orang. Kalau urusannya sama Allah SWT cukup 3 tadi saja. Tapi kalau urusannya sama orang, nah ini harus kita minta maaf. Mungkin kita dulu pernah mencela dia, mungkin dulu dia pernah nempiling dia, ya, mungkin dia pernah maling hartanya. Nah ini, maka kita harus minta maaf, ya, harus minta maaf. Intinya, ya, di usia senja ini kesempatan bagi kita untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya naudzubillah min dalik kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur hingga tua ya, tapi malah menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Kita masih ya terbelenggu dengan jerat-jerat setan. Kita masih ya terus terlena dengan dunia, ya masih terus menikmati dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan. 3 golongan ini tidak akan diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Dan Allah tidak akan melihat mereka besok pada hari kiamat. Maksudnya apa? Allah murka sama mereka. Gak diajak bicara, gak dilihat. Coba kita misalkan nih, ya, ibu-ibu misalkan kalau suaminya gak mau ngajak bicara sama dia, gak mau ngomong sama dia, gak mau lihat dia, tandanya apa? Ngambek sama dia. Begitu juga bapak-bapak ya Pak ya. Nah itu repot itu kalau sudah seperti itu. Dunia yang luas kayak sempit gitu. Ya, baik. Siapa saja 3 golongan yang sengsara itu. Yang dimurkai oleh Allah SWT. 1, syaikhun zanin. Orang yang sudah tua tapi berzina. Ya, sudah tua tapi berzina. Kalau ada anak muda berzina, bukan berarti boleh ya, tapi masih ada wajarnya, namanya masih muda. Ya, mungkin ya kipu dia kadang. Terus godaannya juga, syahwatnya namanya anak muda ini, geloranya, syahwatnya ya masih tinggi. Tapi kalau yang sudah tua, ya, kok kemudian dia masih berzina? Nah, ini menunjukkan hatinya hati yang keras. Yang kedua kata Nabi, wa malikun kadzab. Pemimpin raja tapi pendusta.
Ya namanya pemimpin itu kan nggak perlu berdusta, orang dia punya kekuasaan kok. Tapi kok ada pemimpin pendusta, nah ini parah ini. Ya parah. Yang ketiga, wa fakirun muhtal. Orang yang miskin tapi sombong. Udah miskin berlaku. Nah ini kalau kaya sombong itu masih masih bukan boleh ya, bukan berarti boleh, tapi masih mending lah. Ya, masih mending. Ada yang disombongkan gitu. Lah ini udah miskin sombong lagi. Lah itu lebih parah. Kayak tadi, ya, udah tua kok masih berzina. Nah, ini lebih parah. Ya, anak muda berzina saja ini aib, dosa besar. Apalagi kalau yang sudah tua. Ya, makanya kalau kita lihat berita kok ini udah tua tapi ya melakukan ya perzinaan, melakukan ini, nah ini parah ini orang. Ya, kalau orang Jawa bilang apa? Nemen ya. Nemen orang. Parah. Ya. Jadi intinya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini hikmah-hikmah ketika Allah memberikan kepada kita apa? Usia senja. Baik. Bagaimana kita memanfaatkan usia senja ini agar kita bahagia? Ya. Tadi sudah kita sampaikan, kita semuanya pengen bahagia. Termasuk di usia senja ini. Banyak orang menganggap usia senja ini, udah ya, termasuk fase yang apa ya kritis ya. Udah kesepian, udah sakit-sakitan, ya, duitnya habis. Nah, banyak orang menganggap ini fase yang ini nggak ada ini, tapi tidak. Islam justru ya menjelaskan kepada kita bahwa fase ini adalah fase yang sangat baik. Fase yang membuat kita bahagia. Asalkan kita pandai memanfaatkannya. Karena kebahagiaan itu bukan cuma monopoli yang masih muda saja. Enggak. Bahagia itu milik hak semuanya. Pria, wanita, miskin, kaya, ya, tua, muda, semua orang berhak untuk bahagia. Tinggal bagaimana kita ya caranya untuk bahagia. Nah, di usia senja seperti ini, bagaimana caranya supaya kita bahagia? Satu, tadi, memperkuat keimanan. Karena ini pondasi, Pak. Kalau kita ingin bahagia, kuatkan pondasinya. Dan pondasi kebahagiaan adalah iman. Sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan dalilnya. Surat An-Nahl ayat 97. Itu ayat yang penting tentang kunci kebahagiaan. Yaitu, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia. Kuncinya apa? Iman dan amal soleh. Karena orang kalau dia beriman dan beramal soleh, maka dia akan bisa menyikapi kehidupan ini dengan bijak. Pak, semua kita punya masalah. Semua kita punya kesulitan. Semua kita punya cobaan. Muslim, kafir juga dikasih ujian sama Allah SWT. Sama aja. Tapi ada orang yang tetap bahagia walaupun banyak ujiannya. Ada orang yang enggak, stres, galau, bahkan mungkin bunuh diri. Berarti masalahnya bahagia itu bukan dengan kehidupan. Tapi apa? Bagaimana cara menghadapi kehidupan itu. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair.
Sungguh indah urusan orang-orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya. In asabat usarra usyakar. Kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Wa in asabatu dzarra usabar. Kalau dia mendapatkan musibah dia sabar. Tapi itu hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Karena yang membuat kita sabar, yang membuat kita syukur, itu kalau kita punya keimanan. Semakin kuat iman kita, maka kita pun akan semakin bersyukur, kita pun akan semakin bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ya. Jadi ini ayol ikhwah wal ahwat, para bapak, para ibu, para jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Ya, kalau kita pengen bahagia di usia senja, perkuat iman kita. Karena ini pondasi. Kita kalau bangun rumah, mau bangun bangunan, harus diperkuat dulu apa? Pondasinya. Nah, begitu juga. Ya, kalau kita pengen bahagia, kuatkan dulu pondasinya. Pondasinya apa? Iman. Ya, maka kita harus terus mengevaluasi iman kita. Karena iman itu kata para ulama apa? Bertambah dan berkurang. Pasang, surut, kembang, kempes. Kadang naik, kadang turun. Sering turunnya malahan Pak. Nah ini. Ya, sering turunnya. Maka kita perlu untuk terus merawat iman kita. HP saja kalau baterainya habis kita ngapain? Kita cas. Begitu juga iman kita. Ya, kalau iman sudah ngedrop, terjun bebas, udah males ibadah. Ya. Hidup ini terasa sumpek, stres, galau, pengennya marah terus. Nah ini, itu tandanya apa itu? Iman kita lagi turun. Tapi kalau Masya Allah hidup ini tenang. Itu kalau biasanya kalau bulan Ramadan tenang. Ya, kalau lagi umroh tenang. Itu berarti imannya lagi naik. Apalagi umroh itu ya enak banget ya. Ya, cuma ke masjid, makan, tidur, wah udah gak mikirin pekerjaan, enak banget tuh ya. Itu imannya lagi naik Pak, makanya hidupnya tenang. Tapi kalau kita itu banyak dosanya, lalai dari akhirat, ya ini yang bikin hidup kita apa? Sumpek, stres, ya uring-uringan terus, marah terus, ya istri diomelin, anak diomelin, marah terus, emosi terus, ya kata orang pengennya healing katanya. Ternyata habis healing tambah pusing. Habis duitnya. Ya. Berarti ya tidak ada yang bisa membuat kita tenang kecuali kalau kita itu tadi iman, amal soleh. Kalau healing cuma sebentar doang Mbak, nanti balik sudah tambah pusing lagi. Ya, malah habis duitnya, emosi lagi nanti. Nah, yang kedua, ya supaya kita ya bahagia di usia senja, maka kita meningkatkan keikhlasan kita dalam beribadah. Ya, meningkatkan keikhlasan kita dalam beribadah. Karena ibadah yang kita lakukan itu, para bapak, para ibu ya, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Yaitu kita meniatkannya hanya untuk Allah saja. Yang kedua mutaba'ah. Yaitu ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita semuanya diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk apa sih? Untuk ibadah. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Nah, ini penting nih, ayat tentang tujuan hidup kita.
Jangan sampai mohon maaf, kita sudah usia segini, belum tahu tujuan hidup kita ngapain. Loh banyak loh Pak, orang sudah umurnya 60-70 tahun tapi nggak ngerti dia hidup ini tujuannya apa. Banyak. Sehingga dia berjalan tanpa arah yang jelas. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Kita di dunia ini bukan cuma sekedar untuk makan, minum, tidur, jalan-jalan. Bukan. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini ya supaya kita mempersiapkan bekal kita untuk nanti di akhirat. Itu tujuan Allah SWT menciptakan kita. Karena dunia ini cuma sementara. Yang kekal dan abadi adalah kehidupan kita di akhirat nanti. Nah ini yang perlu kita kejar. Ya, kalau kita fokusnya ibadah dengan ikhlas, ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, nah hidup kita tenang, hidup kita bahagia, ya sibuk dengan apa? Iman dan amal saleh. Kemudian yang ketiga, supaya kita bahagia di usia senja, yaitu sabar dan ridho dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang namanya hidup ini kan pasti ada ujiannya, cobaannya. Dulu kita mengira ujiannya pas masih muda aja, kalau sudah tua kayaknya udahlah, udah aman. Enggak. Semakin tua semakin banyak ujiannya. Enggak ada selesainya Pak. Kapan kita selesai ujian itu? Kalau udah mati. Bahkan setelah mati pun belum selesai loh Pak. Masih ada ujian lagi di alam kubur ya kan? Ada ujian mungkar dan nakir. Ya, tapi intinya selama kita masih di dunia ini pasti ada ujian. Entah ujian ekonomi, entah ujian kesehatan, entah ujian keluarga. Pasti akan ada ujian. Kapan selesai ujiannya? Kalau kita sudah meninggal dunia. Makanya kalau pas lagi di sekolah dulu, ya, lalu ada ujian, guru kita mengatakan yang sudah selesai ujiannya boleh pulang. Ini siapa yang sudah mau selesai ujiannya? Ya, waduh. Ya, jadi maksudnya apa? Orang itu kalau sudah selesai ujiannya, ya berarti saatnya sudah pulang ke kampung halaman. Ya, pulang ke akhirat. Selama kita masih hidup berarti pasti ada ujiannya. Pasti. Tapi kalau kita bisa menyikapinya dengan sabar, ridho, maka hidup kita akan tenang. Kita yakin bahwa segala ya ujian itu adalah takdir dari Allah SWT. Makanya rukun iman itu kan ada 6. Salah satunya iman kepada takdir. Semuanya sudah ditakdirkan. Ya, misalkan kita punya anak, punya cucu, ternyata meninggal dunia. Atau kita punya istri, istri kita meninggal dunia. Atau punya suami, suami meninggal dunia. Ya, kalau kita menyadari bahwa ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, hidup kita akan tenang. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, kata Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 51, katakanlah tidak ada musibah yang menimpa kami kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepada kami. Ini sudah takdir dari Allah SWT. Kita nggak bisa menghindar lagi. Allah itu kalau sudah menghendaki terjadi, pasti terjadi. Kalau Allah menghendaki tidak terjadi, ya nggak bakalan terjadi. Ini harus kita imani. Karena ini berkaitan dengan takdir. Makanya
Kalau kita itu beriman kepada takdir, hidup kita apa? Tenang. Gak ada istilahnya stres, galau. Ya, apalagi pengen bunuh diri, gak ada. Beda Pak sama orang-orang yang gak punya iman. Ya, lihat misalkan di negara-negara yang katanya maju teknologinya. Seperti Jepang, Korea misalkan. Sana banyak bunuh diri malah. Ya, nggak diterima di pekerjaan, bunuh diri. Ya, diputusin pacarnya, bunuh diri. Bahkan ada yang cuma dibully oleh netizen, bunuh diri. Itu belum netizen Indonesia yang bully. Apalagi kalau netizen Indonesia yang bully, ya langsung minum racun tikus ya, minum baikon. Jadi maksudnya, kalau kita itu iman kepada takdir kuat, kita akan ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik, dulu ada seorang wanita sahabiyah, sahabat Nabi SAW, namanya Khawlah. Ya, dia dulu saat masih kafir, masih belum beriman gitu ya. Ketika ada saudaranya namanya Sohr meninggal dunia dalam peperangan, dia pengen bunuh diri. Ya, saudaranya meninggal dunia dalam suatu peperangan, pengen bunuh diri. Ya, tapi setelah masuk Islam, setelah menjadi orang yang beriman, pada perang Qadisiyah, dia kirim 3 anaknya untuk perang. Ya, suruh ikut perang, anak-anaknya masih muda. Ternyata 3 anaknya semuanya meninggal. Karena dia sendiri yang minta, pokoknya kalian gak boleh apa? Mundur. Harus di depan. Itu pesan ibunya. Hanya meninggal 3-tiganya Pak. Ketika 3 anaknya ini berita kematiannya sampai kepada Khawlah. Apakah dia pengen bunuh diri? Enggak. Dia malah mengatakan, Alhamdulillah yang menjadikan anak-anak saya mati syahid. Dan saya berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan saya nanti dikumpulkan sama anak-anak saya nanti di surga. Maksud saya, coba bandingkan antara Khawlah dulu sebelum beriman sama Khawlah setelah beriman. Sebelum dia beriman, pengen bunuh diri ketika ditinggal mati oleh saudaranya. Ini malah anaknya, buah hatinya, 3 lagi. Biasanya orang kalau yang, udah nangis guling-guling itu Pak. Ya. Iya, frustasi dan sebagainya. Tapi ini yang membuat dia kuat apa? Iman. Ya, iman. Makanya ya kalau kita pengen bahagia, kuatkan ya iman kita, kesabaran kita, keridhaan kita. Kemudian juga agar kita bahagia di usia senja adalah hendaknya kita pandai mengelola pikiran kita. Nah, biasanya orang tua banyak pikiran, Pak. Makanya kalau sakit, kata anak-anak kita apa? Udah jauh, gak usah mikir. Gak usah mikir kan gitu. Padahal yang namanya orang ya pasti mikir. Yang namanya orang pasti mikir. Nah, kalau kita pengen bahagia, silahkan kita punya pikiran. Tapi kelola pikiran kita untuk yang positif. Yaitu bagaimana? Kita selalu husnudzon kepada Allah SWT. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting nih Pak. Selalu positif thinking. Jangan suudzon sama Allah SWT. Sebagaimana juga kita nggak boleh suudzon sama orang. Lebih-lebih lagi jangan suudzon sama Allah SWT. Ya. Jangan sampai kita misalkan doa, ya Allah, ya beri saya, jadikan saya orang kaya. Ternyata sampai usia 60 tahun masih melarat aja. Ya, akhirnya kemudian apa? Suudzon sama Allah SWT. Jangan. Percayalah di balik semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala,
terdapat hikmah-hikmah. Mungkin kita nggak dikasih kaya sama karena Allah tahu. Kita kalau nanti dikasih kaya, ya nanti belagu kayak tadi. Malah semakin jauh dari Allah SWT. Ya, jadi Allah SWT itu mengetahui apa yang terbaik buat hambanya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi yakinlah apapun pilihan Allah SWT itulah yang terbaik bagi kita. Ada sebuah kisah menarik Pak. Diceritakan oleh seorang ulama Syekh Ibnu Utsaimin. Ada orang mau ke bandara naik pesawat. Ya. Udah nyampe di ruang tunggu, nungguin jadwal terbangnya, ketiduran malah. Ya, ketiduran. Dipanggil-panggil, ya kayaknya saking nyenyaknya Pak, ngorok udah nggak tahu sudah nyampe kemana itu. Ya, akhirnya ditinggal. Ya, tidur. Bangun-bangun, dia tahu sudah ditinggal, ngamuk Pak, marah. Ya, diomelin semuanya itu petugasnya. Mana ini tiket saya kebakar nih, rugi saya. Ternyata tidak lama dari itu terdapat berita bahwa pesawat yang akan dia tumpangi tadi ternyata apa? Kecelakaan. Semua penumpangnya mati. Apa hikmahnya? Kadang kita seperti orang itu. Marah, ngomel-ngomel ketika kita diberi ujian, cobaan sama Allah, musibah sama Allah SWT. Padahal sejatinya Allah sedang sayang sama kita. Allah sedang menyelamatkan kita. Ya, kita mungkin dikasih sakit, kita mungkin dikasih tadi masalah ekonomi, kita mungkin dikasih ujian ini, ujian itu. Supaya kita semakin dekat sama Allah. Supaya kita sadar dari kelalaian kita. Kadang orang itu sombong, tapi dikasih sakit baru dia ingat sama Allah. Sadar bahwa dirinya adalah hamba yang lemah, gak berdaya. Ya, gak ada manfaatnya jabatannya, gak ada manfaatnya harta yang dia punya. Dia mengakui bahwa dirinya apa? Lemah. Makanya kita harus senantiasa apa? Husnudzon, berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kalau kita pengen bahagia di usia senja, hendaknya bagi kita menjaga hubungan harmonis dengan keluarga kita. Dengan orang-orang yang kita cinta. Nah, ini penting. Ya, masa-masa tua ini masa kita menikmati Pak dengan hubungan dengan orang lain. Ya, baik sama keluarga, baik sama orang tua, baik sama anak, baik sama mantu, baik sama tetangga, baik sama teman, baik sama kerabat kita. Ya, jangan sampai ya di usia kita seperti ini kemudian masih menyimpan masalah, sakit hati, hasad, iri. Ini ya, kita sudah repot ngurusi penyakit kita, penyakit encok, penyakit ini. Lah, malah mikirin juga penyakit hati. Lihat tetangga, Masya Allah udah bisa beli mobil baru. Ya, panas. Tetangga bisa membangun rumah baru, panas. Temen, lo kok ganti istri baru? Ya, iri Pak. Ya, waduh dia umur 60 bisa pakai istri yang baru ya. Harusnya saya bisa juga dong.
Nah, nggak mau kalah. Nah, kalau kita ngikuti hati yang sakit seperti itu, akhirnya apa? Ya, nggak bahagia. Ya, iya. Stres nanti. Makanya kita harus baik. Makanya salah satu amalan yang paling utama itu apa? Akhlak. Akhlak. Nabi SAW pernah ditanya, amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Ternyata jawaban Nabi apa? 2. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu 2 kata Nabi. Pertama, takwa Allah. Bertakwa kepada Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Yang kedua apa? Wahusnul huluk. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu bagaimana Ustadz? 3 akhlak yang baik itu. Akhlak yang baik sama orang itu. 1, suka bantu orang. Menyenangkan orang. Ya, kalau ngomong yang baik. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Untuk membahagiakan orang lain, lakukan. Min afdalil a'mal sururun tudkhiluhu fi qalbi ahik. Amalan yang paling utama kata Nabi, kamu membahagiakan hati orang lain. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Baik menyakiti dengan lisan. Mohon maaf nih, hati-hati. Ya, mungkin kita nggak nempelin orang, mungkin kita nggak ngambil harta orang. Tapi kalau ngomong, pedes. Lebih pedes daripada sambal. Nyelekit kata orang Jawa ya. Wah, kayak celurit. Nah ini hati-hati nih. Ini yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Yaitu dosa lisan. Ya, jangan sampai kita menyakiti orang lain dengan lisan kita dan tangan kita. Yang ketiga, talaqatul wajah. Akhlak yang baik itu adalah ramah. Ketika ketemu orang, kalau ketemu orang salam, senyum, nyapa, ya, jabat tangan. Pokoknya hatinya apa? Tidak ada kedengkian dengan orang lain. Makanya yang paling penting juga ya, di usia senja ini bersihkan hati kita. Jangan ada lagi permusuhan di antara kita. Jangan ada lagi kedengkian dalam diri kita. Ya, hendaknya kita berusaha menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari penyakit-penyakit hati, Pak. Terutama lagi akhlak yang paling baik itu sama orang-orang yang terdekat dengan kita. Sama orang tua kita, sama istri kita, sama anak kita, sama mantu kita, sama tetangga kita. Ini yang paling utama. Jangan sampai mohon maaf kita baik sama orang, sama teman baik. Tapi sama tetangga sendiri nggak baik, sama istri sendiri nggak baik, sama anak sendiri nggak baik. Nabi bersabda, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik sama keluarga. Jadi Nabi menjadikan patokan orang itu akhlaknya baik kalau dia baik sama keluarga. Kadang kan mohon maaf nih, kita sama orang lain baik. Ya, sama Masya Allah teman baik. Sama kenalan. Mungkin baru kenal, oh baik. Bisa ramah, senyum. Ya, sama tetangga bisa baik. Apalagi kalau tetangganya janda. Ya. Tapi begitu sama temannya sendiri, sama keluarganya sendiri, tengkar aja. Sama istrinya kayak Tom and Jerry. Tengkar terus. Ya.
sama anaknya, ya ribut terus. Nah ini berarti enggak. Ya, akhlak yang baik, orang yang paling utama kita perlakukan dengan baik adalah keluarga kita sendiri. Ya, keluarga kita sendiri. Kenapa kok Nabi menjadikan standar akhlak yang baik itu sama keluarga, bukan sama orang lain? Karena kalau sama orang lain bisa pencitraan. Nah, tapi kalau sama keluarga asli. Kita kalau ketemu sama temen nih, misalkan ini sama peserta daurah, oh Masya Allah, kadang ramah. Ya, dari mana? Oh dari sini. Ada yang dari Surabaya, yang dari Semarang, Masya Allah, bisa ramah tuh. Karena ketemunya cuma sebentar Pak. Tapi kalau sama istri, masuk pencitraan terus. Pegel Pak, capek. Karena tiap hari apa? Ketemu. Watak asli pasti muncul. Ya, watak asli muncul. Makanya perlu diusulkan, ini barangkali di antara bapak-bapak ada punya link ke kepolisian. Ya. Surat SKCK kelakuan baik. Itu biasanya kan mintanya ke polisi ya. Padahal polisi itu mana tahu kelakuan kita. Ini lucu sebenarnya. Minta surat kelakuan baik ke polisi. Padahal polisi kenal kita juga enggak. Ya, harusnya diusulkan gimana Ustadz? Diusulkan. Surat SKCK baru bisa diterbitkan oleh polisi kalau dapat tanda tangan istri sama anak. Ya. Kenapa? Karena yang paling tahu akhlak kita itu istri anak. Begitu juga sebaliknya, istri mau SKCK harus tanda tangan apa? Istri sama suami sama anak. Karena yang paling tahu. Ya, kalau polisi kan nggak tahu dia. Ya, kenal juga enggak. Jadi maksudnya ya kita kalau pengen bahagia kita harus menjaga akhlak kita. Terutama akhlak kita kepada keluarga kita. Tapi yang terakhir para bapak, para ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bahagia di usia senja, hendaknya bagi kita mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang akan mengalir pahalanya walau kita sudah meninggal dunia. Ini yang disebut dengan umur kedua. Ya. Kita harus mempersiapkan. Karena kita di dunia ini adalah cuma mampir saja. Kita di dunia ini Pak diibaratkan oleh Nabi seperti orang yang bepergian. Orang yang bepergian kemudian mampir di bawah pohon untuk istirahat. Zaman dulu itu kalau istirahatnya nyari apa? Pohon yang rindang. Kalau sekarang nyari rest area. Kita kalau bepergian pengen istirahat, pengen ngopi dulu biar nggak ngantuk nyetirnya, pengen sholat dulu, pengen ke toilet dulu, cari rest area. Kita kalau di rest area ya sesuai kebutuhan saja. Masa mau nginep di situ Pak? Kan enggak. Begitu juga kita di dunia ini. Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta sajaratin summa raha anha wa taraka. Kata Nabi, apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti orang yang mampir di bawah pohon. Ya kalau sudah selesai istirahatnya dia akan melanjutkan perjalanannya. Kita di dunia juga demikian. Maka kita harus mempersiapkan bekal terbaik kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah oleh kalian dan sebaik-baik bekal untuk perjalanan akhirat itu adalah bekal takwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin bepergian untuk ikut daurah ini, apalagi kalau yang dari jauh, pasti nyiapkan apa? Bekal. Ya, mungkin bekal apa? Duit, bekal pakaian, bekal obat-obatan, makanan, jajan, ya. Apalagi HP, cesesan.
Masih punya HP kan Pak ya? Jangan kalah sama yang muda Pak. Ya, nggak boleh ketinggalan, itu bekal nggak boleh ketinggalan sekarang. Ngalahkan istri bisa ditinggal, HP, nggak bisa ditinggal sekarang. Ya, baik. Kita kalau bepergian dunia saja mesti berbekal, apalagi untuk perjalanan akhirat. Ya, maka persiapkan bekal kita. Salah satu bekal yang paling penting itu adalah mempersiapkan umur kedua. Apa saja umur kedua? Ada 2 hadis tentang hal ini. Ya, kata Nabi SAW, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasa." Manusia kalau meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3. Maksudnya kalau sudah mati nggak bisa beramal lagi. Jadi kita di dunia ini, kita ibadah itu cuma sampai mati. Kalau udah selesai waktu kita di dunia ini, udah selesai, nggak beribadah lagi Pak. Kalau kita nanti sudah meninggal dunia, nggak perlu ibadah lagi. Ya, udah waktunya menikmati. Kalau kita selagi di dunia, ini waktunya kita beramal. Makanya kata Imam Ahmad, ad-dunya daru amal wal akhirah darul jaza. Dunia itu tempat untuk beramal, sedangkan akhirat tempat untuk mendapatkan balasannya. Maka siapa yang tidak beramal di dunia, dia akan menyesal di sana. Nah, kecuali 3 kata Nabi, walaupun dia sudah meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir. Yang pertama, sodakotin jariyah, sodakoh jariyah. Ini bapak-bapak, ibu yang punya keluasan rizki, misalkan punya tanah, daripada mubadzir, udah saya wakafkan untuk masjid, saya wakafkan untuk pesantren. Nah, ini sodakoh jariyah. Selama itu nanti dimanfaatkan masjidnya, pondoknya, terus dapat transfer pahala. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita punya santri, kita punya murid, atau kita punya karya tulis. Kayak Imam Bukhari, Imam Muslim udah meninggal dunia, tapi karya tulisnya masih dibaca, dipelajari. Itu Masya Allah, Imam Bukhari, Imam Muslim, walaupun udah meninggal dunia beberapa abad yang dulu, tapi tetap dapat transfer pahala terus itu Pak. Setiap kali ada yang membaca kitabnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dapat transferan pahala terus itu. Bapak-bapak, kalau kita misalkan udah pensiun, udah nggak kerja, terus dapat transferan dari anak kita, seneng nggak Pak? Seneng banget. Nah, begitu juga. Kalau kita udah meninggal dunia, yang paling kita butuhkan itu adalah transfer pahala. Kalau transfer duit sudah nggak bisa Pak ya, kalau nggak ada nomor rekeningnya. Udah meninggal dunia. Tapi yang bisa tadi apa? Sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladin solehin yad'ulahu. Anak yang soleh yang mendoakan kita. Makanya Pak, kalau kita punya anak, didik dengan baik. Karena itu investasi kita. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, siapa yang peduli sama kita kalau bukan anak-anak kita? Teman-teman kita? Paling cuma sebentar, mereka takziah, nangis, pas saat melayat kita, habis itu udah lupa sama kita. Bentar aja. Walaupun kita punya jabatan, anak buah kita melayat, bentar lagi sudah ada penggantinya. Mereka semuanya akan melupakan kita. Tapi yang kita paling harapkan untuk tetap mendoakan kita adalah anak-anak kita. Maka anak ini investasi yang paling berharga. Kalau kita punya anak, didik dengan baik supaya menjadi anak yang soleh. Tanda anak soleh itu apa? Kalau dia selalu mendoakan orang tuanya. Kalau dia nggak pernah doakan orang tua, berarti itu bukan anak soleh. Hadis yang lain, Nabi pernah mengatakan, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanati ba'da mautihi, ilman allamahu wa nasyarah wa waladan salihan tarakah.
Orang yang beriman akan tetap mendapatkan aliran pahala walaupun dia sudah meninggal dunia. Kalau satu, kalau dia meninggalkan anak soleh. Kalau dia punya anak soleh tadi sama seperti yang tadi Pak ya. Yang kedua, wa mushafan warasahu. Dia mewariskan mushaf Al-Quran. Mungkin kita apa? Wakafkan Al-Quran mushaf untuk ditaruh di masjid. Dibaca setiap kali ayat-ayat Al-Quran yang ada di mushaf itu dibaca, kita dapat pahala. Yang ketiga, wa masjid banah, dia bangun masjid. Ya, jadi kalau yang punya lebih uangnya, ya daripada bingung buat apa, ya buat masjid. Ya, bangun masjid itu seperti kita bangun rumah di surga. Kita sibuk bangun rumah dunia, tapi kita sering lupa bangun rumah di surga. Nah, cara bangun rumah di surga, bangun masjid. Yang keempat, ya dia bangun rumah untuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang bepergian yang kehabisan bekal. Ya, yang kelima, sungai yang dia alirkan. Dan yang keenam, sodakoh yang ia keluarkan. Ya, dari harta ketika ia sehat dan hidup. Kalau kita sodakoh sama orang. Itu beberapa amalan yang ya walaupun kita sudah meninggal dunia, tetap akan mengalir untuk kita. Nah ini orang paling bahagia itu Pak. Orang paling bahagia itu apa? Walau kita sudah meninggal dunia, tapi pahalanya tetap mengalir untuk kita. Ini yang disebut dengan umur kedua.